Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan kita dapat bersama-sama belajar dari rumah dengan semangat. Masih bersama dengan saya, Kak Ika, dan di video kali ini kita akan belajar mengenai materi trigonometri analitika yang merupakan salah satu materi pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 11 semester 1. Sebelum memulai pembahasan materi ini, kalian jangan lupa berdoa ya, agar diberikan kemudahan dalam memahami materi dan juga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai trigonometri analitika. Pada bab ini terdapat beberapa subbab, antara lain sebagai berikut. Pertama, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Kemudian rumus-rumus sudut ganda atau sudut rangkap dan sudut paruh. Yang ketiga, rumus perkalian ke penjumlahan dan penjumlahan ke perkalian dari ekspresi trigonometri. Dan yang terakhir, bentuk khusus trigonometri analitika yang merupakan materi pengayaan. Pada video ini kita akan membahas subbab pertama, yaitu mengenai rumus jumlah dan selisih dari dua sudut. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat memahami cara menemukan rumus kosinus, sinus, dan tangen jumlah dan selisih dua sudut, menggunakan rumus kosinus, sinus, dan tangen jumlah dan selisih dua sudut. Yang ketiga, menentukan nilai kosinus, sinus, atau tangen suatu sudut menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Dan yang terakhir, menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan rumus kosinus, sinus, dan tangen jumlah dan selisih sudut. Berikut ini adalah salah satu penerapan materi trigonometri analitika. Dapat kita lihat pada jam dinding ini terdapat sebuah bandul, di mana bandul ini bergerak dari kanan ke kiri dengan membentuk suatu sudut. Nah, ilustrasinya kita bisa lihat pada gambar berikut. Jadi ini bandul pada awalnya berada pada posisi B, kemudian membentuk suatu sudut dan bergerak ke kanan, kemudian ke kiri, dan begitu seterusnya berulang-ulang. Bandul tersebut menyatakan bahwa letak suatu benda atau suatu titik yang mengalami perpindahan pasti memiliki suatu besaran sudut. Kita dapat mencari berapakah perpindahan dari bandul B, kemudian ke A, kemudian ke posisi C dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Pada bab sebelumnya kita telah belajar mengenai identitas trigonometri, inverse fungsi trigonometri, dan juga persamaan trigonometri dalam suatu kondisi dengan sudut tertentu. Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas rumus jumlah dan selisih dari dua sudut. Rumus jumlah dan selisih dua sudut ini nantinya dapat digunakan untuk menentukan jumlah maupun selisih dari dua sudut yang diketahui dalam persamaan trigonometri. Pertama-tama kita akan membahas mengenai cara memperoleh rumus kosinus, jumlah, dan selisih dari dua sudut. Kita melukis sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita lukis sebuah lingkaran pada sumbu X dan sumbu Y dengan titik pusat O berkoordinat di 0,0. Kemudian terdapat 4 titik pada lingkaran, yaitu titik R, Q, P, dan S dengan masing-masing berjarak sebesar R, yaitu jari-jari lingkaran dari titik pusat lingkaran. Nah, setiap titik ini membentuk suatu sudut yang diberi nama beta untuk sudut ROQ, kemudian sudut QOP sebesar alfa, dan sudut POS sebesar beta. Kita akan mencari rumus kosinus jumlah dua sudut terlebih dahulu. Kita akan menentukan koordinat dari masing-masing titik. Caranya dengan melihat koordinat kartesius, yaitu suatu posisi titik terhadap sumbu X. Dengan rumus sebagai berikut, X sama dengan R cos alfa dan Y sama dengan R sin alfa.
kita dapatkan titik P berkoordinat di R, 0 karena berhimpit dengan sumbu X. Kemudian untuk titik Q kita dapat R cos alfa, R sin alfa. Titik R didapat R cos alfa ditambah beta, R sin alfa ditambah beta. Dan titik S berkoordinat di R cos negatif beta, R sin negatif beta. Nah, titik S ini sebenarnya memiliki sudut beta, namun karena letaknya berada di bawah sumbu X atau di kuadran 4 sehingga harus diberikan tanda negatif untuk menyatakan arahnya. Selanjutnya di sini kita dapatkan bahwa sudut POR adalah sebesar alfa ditambah beta. Kemudian sudut SOQ juga sebesar alfa ditambah beta, maka dapat kita simpulkan bahwa sudut POR sama dengan sudut SOQ, sehingga panjang PR sama dengan panjang SQ. Begitupun apabila keduanya dikuadratkan. Dengan menggunakan rumus jarak, kita dapat menentukan panjang PR dan SQ, yaitu menggunakan rumus panjang AB kuadrat sama dengan XB dikurangi XA yang dikuadratkan ditambah YB dikurangi YA yang dikuadratkan. Kemudian kita menggunakan rumus jarak apabila disubstitusikan menjadi seperti ini. Panjang PR kuadrat sama dengan XR dikurangi XP yang dikuadratkan ditambah YR dikurangi YP yang dikuadratkan. Apabila kita substitusikan nilai X dan Y, maka akan didapat persamaan seperti ini. R cos alfa ditambah beta dikurangi R yang dikuadratkan, ditambah R sin alfa tambah beta dikurangi 0 yang dikuadratkan. Kemudian apabila kita jabarkan lebih lanjut, maka akan didapat persamaan berikut. Selanjutnya dapat kita sederhanakan menjadi persamaan R kuadrat dikali cos kuadrat alfa tambah beta ditambah sin kuadrat alfa tambah beta dikurangi 2R kuadrat cos alfa tambah beta ditambah R kuadrat. Selanjutnya akan kita dapatkan bahwa panjang PR kuadrat sama dengan 2R kuadrat dikurangi 2R kuadrat cos alfa tambah beta, dan jika kita ubah bentuknya dapat menjadi 2R kuadrat dikali 1 dikurangi cos alfa tambah beta. Ini merupakan persamaan pertama, yaitu persamaan panjang PR kuadrat. Selanjutnya kita mencari SQ kuadrat. Jika disubstitusikan akan didapatkan seperti ini. R cos alfa dikurangi R cos beta dikuadratkan ditambah R sin alfa dikurangi negatif R sin beta yang dikuadratkan. Kemudian didapatkan persamaan seperti berikut jika diuraikan dari langkah kedua. Kemudian langkah ketiga merupakan peralihan bentuk di mana kita mengelompokkan variabel-variabel sejenis hingga kita dapatkan suatu bentuk R kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2R kuadrat dikali cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Kita dapatkan persamaan kedua yaitu SQ kuadrat sama dengan 2R kuadrat dikali 1 dikurangi cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, dari dua persamaan ini kita perlu ingat bahwa panjang PR kuadrat sama dengan panjang SQ kuadrat. Sehingga kita dapatkan bahwa 2R kuadrat dikali 1 dikurangi cos alfa tambah beta sama dengan 2R kuadrat dikali 1 dikurangi cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, masing-masing ruas dapat kita bagi dengan 2R kuadrat sehingga didapatkan 1 dikurangi cos alfa tambah beta sama dengan 1 dikurangi cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Maka jika kedua ruas dikurangi dengan 1 dan dikalikan negatif 1, kita dapatkan rumus jumlah dua sudut, yaitu cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas cara mencari rumus kosinus selisih dari dua sudut. Dalam mencari rumus kosinus selisih ini kita hanya mengambil
rumus kosinus jumlah dua sudut, yaitu kita dapatkan sebelumnya cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, cara mencari rumus kosinus selisih dua sudut, kita hanya perlu mengganti besaran sudut beta menjadi negatif beta. Sehingga apabila disubstitusikan, kita dapat cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa cos negatif beta dikurangi sin alfa sin negatif beta. Kemudian kita dapatkan bahwa cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Sehingga cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Selanjutnya untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sinus, yaitu sinus alfa ditambah beta sama dengan sinus alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Untuk selisih, sinus alfa dikurangi beta sama dengan sinus alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Kemudian untuk rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut, yaitu tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa tan beta. Sedangkan untuk selisihnya, tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa tan beta. Untuk perolehan rumusnya kalian dapat pelajari pada buku paket halaman 65 dan 74. Pembahasan kita lanjutkan pada contoh soal dan juga jawaban dari rumus jumlah dan selisih dua sudut. Di sini ada suatu soal. Tentukan nilai sin alfa ditambah beta dan cos alfa dikurangi beta apabila sin alfa sama dengan 4/5 dan cos beta sama dengan 7/25 dengan ketentuan alfa adalah sudut tumpul dan beta adalah sudut lancip. Langkah pertama, kita harus menentukan nilai cos alfa dan sin beta. Nah, di sini kita ketahui bahwa sin alfa adalah 4/5. Maka dapat kita gambarkan pada suatu segitiga siku-siku alfa berada di sebelah sini. Nah, kita dapatkan sisi depan sudut adalah sebesar 4 dan sisi miring sebesar 5. Maka menggunakan rumus Pitagoras didapatkan bahwa sisi alas adalah 3. Sehingga kita dapatkan bahwa cos alfa sama dengan 3/5. Karena alfa adalah sudut tumpul, maka di sini kita tambahkan negatif. Kemudian pada soal diketahui cos beta sama dengan 7/25. Menggunakan segitiga siku-siku dapat kita gambarkan sebagai berikut. Sehingga kita perlu mencari tinggi segitiga menggunakan rumus Pitagoras. Dan didapatkan tinggi sebesar 24. Maka sin beta sama dengan 24/25. Di sini tidak ada tanda negatif karena beta adalah sudut lancip. Langkah kedua, kita menentukan nilai sin alfa ditambah beta dan cos alfa dikurangi beta. Berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, didapatkan bahwa sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kita substitusikan hal-hal yang telah diketahui menjadi sin alfa tambah beta sama dengan 4/5 dikali 7/25 ditambah negatif 3/5 dikali 24/25. Kita dapatkan sin alfa tambah beta sama dengan 28 dikurangi 72/125 sama dengan negatif 44/125. Selanjutnya, penentuan nilai cos alfa dikurangi beta. Yang menggunakan rumus sebelumnya kita dapatkan bahwa cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Setelah kita substitusikan didapat
cos alfa dikurangi beta sama dengan negatif 3/5 dikali 7/25 ditambah 4/5 dikali 24/25. Kita operasikan, didapatkan bahwa cos alfa dikurangi beta adalah 63/125. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dan jawaban yang kedua. Seseorang mencoba menentukan tinggi nyala api Tugu Monas di Jakarta dengan cara mengukur sudut lihat. Dari suatu tempat sejauh A dari dasar Monas, pengamat melihat nyala api dengan sudut alfa dan beta seperti gambar di bawah. Jika X adalah tinggi nyala api Monas, maka rumus trigonometri yang menyatakan nilai X adalah... Nah, di sini dapat kita amati pada gambar berikut, pengamat berada di sini, yaitu berada di titik A, kemudian pengamat membentuk sudut lihat sebesar alfa untuk melihat ujung dari nyala api Tugu Monas, sedangkan untuk sudut beta ini adalah sudut pengamat dalam melihat dasar dari nyala api. Kemudian yang kita akan cari adalah rumus yang menyatakan besarnya X, yaitu tinggi nyala api. Diketahui alfa adalah sudut yang terbentuk dari mata pengamat terhadap ujung nyala api dengan dasar Monas. Kemudian beta adalah sudut yang terbentuk dari mata pengamat terhadap dasar nyala api dengan dasar Monas. Kemudian A adalah jarak pengamat dari dasar Monas. Kemudian X adalah tinggi nyala api. Dan yang ditanyakan adalah rumus trigonometri yang menyatakan nilai X. Maka hal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut. Pertama, kita lihat bahwa pengamat membentuk sebuah sudut alfa, sehingga kita dapat menyatakan dalam persamaan tan alfa sama dengan CD per A. Sehingga bentuk ini juga dapat kita rubah menjadi CD sama dengan A tan alfa. Kemudian tan beta sama seperti tan alfa tadi, yaitu rumusnya sisi depan dibagi sisi bawah, sehingga kita dapatkan untuk tan beta adalah BD dibagi A, atau dapat kita tulis BD sama dengan A tan beta. Nah, karena kita ingin mencari tinggi nyala api atau X, maka X ini dapat dicari dari mengurangkan CD dengan BD. Kita tulis seperti ini, CB sama dengan CD dikurangi BD. Sehingga kita dapatkan bahwa X sama dengan A tan alfa dikurangi A tan beta. Kemudian kita operasikan menjadi X sama dengan A dikali tan alfa dikurangi tan beta. Kemudian kita ingat kembali bahwa tan adalah sin per cos, maka kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Dan kita dapatkan bahwa X sama dengan A dikali sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta per cos alfa cos beta. Bentuk ini berasal dari persamaan sebelumnya dengan cara menyamakan penyebut. Kemudian kita dapatkan X sama dengan A dikali sin alfa dikurangi beta per cos alfa cos beta. Bentuk sin alfa dikurangi beta ini kita dapatkan dari rumus selisih dua sudut sebelumnya dengan menggunakan sinus. Sehingga kita dapatkan rumus trigonometri yang menyatakan nilai X, yaitu A dikali sin alfa dikurangi beta per cos alfa cos beta. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa rumus jumlah dan selisih dua sudut adalah sebagai berikut. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jangan lupa untuk selalu berlatih soal agar kalian dapat lebih memahami materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.